news.com, politiknya juga pop. News.com, ruang publik news.com. Ya, dari segmen awal sampai dengan segmen ini pemirsa kita sudah membahas kalau memang yang paling menjerit adalah pasti rakyat. Yang ya. bawah. Yang bawah, kelas Yang menengah. kelas menengah ini ada bermacam-macam. Ya. Yang paling bawah juga sebentar lagi menjerit. Kelas menengah bawah. Iya, yang kelas menengah bagian bawah, bawah. yang diwakili oleh Dadan dan kawan-kawan itu sebentar lagi akan menjerit ya karena faktanya demikian. Nah, kita mau Konsumsi, lihat ya. apakah memang faktanya seperti itu, kelas menengah bawah dan juga masyarakat kita ini adalah memang paling menjerit begitu ya untuk saat ini. Saya langsung mengundang saja dari YLKI ada Ibu Sularsi untuk bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Kondisinya sudah menjerit Bu ya masyarakat kita. Dari Bu. dulu kita kan menjerit sebagai konsumen. Oh, dari dulu menjerit ya, Iya, memang ya. total. Kalau sekarang berarti lebih menjerit lagi. Lebih menjerit lagi bagaimana kondisi masyarakat. Apakah jeritannya banyak atau jeritannya sama cuma dalamnya jeritannya Bu? Sekarang lebih mendalam Bapak. Semakin melengking kayaknya jeritannya di Mendalam bawah. dan banyak ya. Ya, lebih kolektif karena semua merasakan, saya yakin bukan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas pun dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini itu juga sangat menjerit terkait dengan kebutuhan pokok. Tuh Pak, kelas menengah ke atas pun juga ikut menjerit Tapi tuh ternyata. Pak Siwo tadi mengatakan bahwa sebagian besar saya duga ini menengah ke atas ya. Itu tetap liburan, tetap melaksanakan online ya, liburan itu tetap. Bagaimana Ibu? Ya, itu juga dirasakan juga, artinya memang kalau di presentasi mungkin lebih banyak untuk yang menengah ke bawah, gitu. Tapi liburan mungkin Mas biasanya kelasnya VIP mungkin agak turun dikit lah. turun. Ya Tapi biasanya 3 kamar sekarang extra bednya 3 satu kamar gitu. Yang penting liburan Tetap tetap. liburan ya. Itu yang dinamakan liburan dengan ekonomi kreatif. Ya, di samping itu kan kalau untuk menengah ke atas mereka bisa untuk mengantisipasi dengan menggunakan kartu kredit. Ya. Tapi untuk yang menengah ke bawah bagaimana? Mereka juga tidak memungkinkan menggunakan seperti itu. Nah, pada saat jatuh tempo itu yang menjerit. Intinya itu. Jadi artinya untuk sementara bertahan bisa menggunakan kartu kredit dengan harapan nanti ada prediksi income yang masuk pada waktunya ini perpanjang masa sulit baru menjerit begitu Jadi ya. celakanya kelas menengah ini sebenarnya belum kaya-kaya amat, tapi perasaannya sudah kaya. Dan alatnya adalah kartu kredit ini. Makanya Perasaan saya sudah punya duit gitu. di Brasil terkejadian, Brasil, Rusia, ya, India, Cina adalah sama dengan kita. Jadi proses revolusi kelas menengahnya itu baru. Yang terjadi di Brasil belum lama revolusi terjadi. Yang terjadi kemudian adalah orang banyak bangkrut karena tadi itu. Jadi perasaannya sudah kaya, tapi sebenarnya gajinya belum naik betul gitu, belum. Nah, itu dibiayai ya itu karena diskon 70%, 80%. Nah, dipikirnya kalau tetangga bisa beli, kita ikutan beli, dibiayai pakai kredit. Itu namanya fenomenanya ya, sebetulnya sudah lama direkam dalam ilmu pengetahuan. Nama fenomenanya kayaknya sudah kaya gitu. Kayaknya sudah kaya. Kayaknya sudah kaya. Jadi ya Mas. YLKI dulu ya. Keluhan-keluhan masyarakat yang diterima YLKI selama ini khususnya jelang Ramadan ini apa? Setiap tahun biasanya mereka adalah mengeluhkan kenapa ini harga selalu gitu loh, selalu setiap menjelang Lebaran atau setelah bulan Ramadan ini kan menaik dan naiknya ini kan juga sangat drastis juga gitu dan tidak dapat terkendali gitu loh. Dan mereka mengeluhnya ke Yayasan Lembaga Konsumen. Sebagian karena kan masyarakat juga mau mengadu kemana ketika ada harga-harga itu naik kemudian dan tidak bisa turun lagi apalagi pada saat menjelang hari raya ini. Nah, kalau ke presiden nggak bisa ya Bu ya. Tadi saya sejak dari awal sudah bilang karena kan presiden bilang kan ini selalu naik. Sebelum kan saya pun selalu naik. Jadi di mana salah saya kira-kira begitu Ibu ya? Tapi setidaknya ini kan ritual tahunan, tetapi kan ini juga harus di-planning dengan baik. Gitu. Artinya, naiknya berapa gitu ya? Naiknya berapa dan inilah harusnya itu tadi negara, mungkin dikatakan Pak Irfan bahwa pemerintah tanda-tanda itu sudah hadir kelihatan begitu ya di ketika awal. ada suatu permasalahan ini, ada suatu solusinya. Masa setiap tahun seperti ini terus-menerus terjadi? Kalau ini saya bela pemerintah yang sekarang, mohon maaf ya Iwel sama Rizka. Oke, saya bergeser kalau begitu, silakan. Pemerintah sekarang berusaha hadir, mungkin pemerintahan ini yang paling banyak belusukan ke pasar-pasar dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Tapi ada hasilnya nggak belusukan tuh? Tapi ya, itu tergantung
tergantung yayasan lembaga konsumen. Artinya hasilnya itu kan juga harus signifikan juga. Masyarakat sekarang ini apakah sudah merasakan ketika mau lebaran ini terjadi dan ini sudah tidak terkendali. Intinya bahwa siapa sebenarnya yang mengendalikan harga-harga ini gitu. Kalau ini tadi yang, kami simpulkan ya sementara Betul. ini, boleh protes loh kalau kesimpulan saya salah, mafia yang mengendalikan. Nah, mafia itu siapa? Itu kan harus dicari betul. dan Itu yang belum ditemukan. ketahuan ya Bu ya. Gitu loh. Kalau itu hanya mafia-mafia dan mafia, negara ini ada nggak sih? Coba kita Pemerintah tengok ini Bang ada Ege. nggak sih? Siapa mafianya Bang Ege? Siapa Mas Effendi? Siapa? Ada Coba. 3 hal ya yang terkait dengan teori mafia. Ini kamera sebelah mana nih? Ditampilkan kalau lagi bahas teori mafia. Yang pertama, mafia ini sedang dicari bersama-sama. Barangkali presiden dan para menteri juga sedang mencari mafianya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mafia ini barangkali ya diketahui tapi tidak punya kekuatan untuk melawannya. Nah, ini yang ketiga yang paling berbahaya teorinya. Mafia ini diketahui dan kekuatannya juga diketahui, tapi pernah berbuat baik sama mereka gitu. Jadi tetap tidak terlihat. Tapi ada Nggak juga terlihat, tapi Iya. nggak terlalu berani. Sisi kan? baiknya tetap Iya. terlihat. bisa juga biasanya kalau kayak beras hilang, kebutuhan pokok hilang kan ada mafianya. Ini kalau mafianya nggak ditemukan bisa jadi ada mafianya mafia. Jadi mafia yang bertugas untuk menyembunyikan mafia. meledek. Ini meledek teori kayaknya kaya tadi, ya kan? Meledek. Ya. Iya, tapi Mas kalau kayak tadi kita ke Ustadz Valentino dulu. Kan juga banyak tuh tahun kemarin ya muncul para entrepreneur muda yang tiba-tiba mendadak sukses. Ya, kemudian merasakan kenikmatan ya. Artinya baru lah menjadi orang sukses baru gitu. Dengan Kayaknya sukses. iya. Ya. Dan keadaan kondisi Dan kayak sekarang, beneran, Oh, kayak beneran kayak ya. beneran. daya beli menurun, apakah ini mesti bertahan mereka? Sejauh ini dengan kondisi seperti ini mereka tetap bertahan. Seperti kalau kita lihat tadi bicara dengan Mas Ijo bagaimana fenomena.com ya. Tiba-tiba saja anak-anak muda di bawah 30 tahun dapat injeksi 1,2 triliun, dapat injeksi lagi 800 miliar yang tiba-tiba mereka terkaget-kaget. Tapi memang ya begitu kenyataannya. Pasar kita di mana kelas menengah kita itu luar biasa, kesadaran kita juga luar biasa, tumbuh juga konsumsi kita. Ya Pak Menteri tetap seperti itu. Jadi tidak ada yang ya itulah fenomena kelas menengah. Saya boleh, katakan ini Mas luar tadi. biasa ya, fenomena ini luar biasa, faktanya demikian. Ibu dari LKI, pernah nggak ada yang menginjeksi kelas bawah sekali? 1 triliun 800 miliar gitu ya. Ini yang kadang-kadang malah tidak terdengar. Keluhan-keluhannya ini kan harusnya ada suatu solusi bagaimana untuk menyelesaikan yang menengah ke bawah. Ini kan kadang-kadang nggak terdengar sampai di atas. Solusinya apa sebenarnya? Iya. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa pola konsumsi juga masyarakat sekarang ini kan terjadi. Ketika dia menjelang Lebaran atau menjelang puasa ini kan pola konsumsinya sangat tinggi sekali. Kemudian membeli apapun, kemudian Selama awal menyebutkan- Ramadan biasanya enggak ya? awal ya itu udah dimulai akan merambat apalagi 2 minggu sebelum Lebaran. Nah ini yang akan terjadi kenaikan yang sangat drastis. Nah sebenarnya ini ada supply dan demand. Satu hal terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan harga, kemudian kehandalan, artinya keamanan dari produk-produk yang ada yang kaitannya dengan masyarakat itu kan punya hak untuk mendapatkan hal itu. Nah, hal yang terkait selanjutnya adalah bahwa ketika melakukan suatu distribusi ini kan juga sangat berpengaruh sekali. Ketika sebelum Lebaran itu kan ada angkutan, ini juga akan mempengaruhi juga dari harga-harga tadi. Ketika ini prediksi kan kebutuhan akan naik 30-40%. Ketika ini tidak dilakukan solusi bagaimana untuk melakukan suatu penyediaan terkait dengan batasan angkutan pada saat menjelang Lebaran itu kan sudah dibatasi tanggal sekian sudah tidak boleh lagi beroperasi. Ini kan juga akan mempengaruhi terhadap ketersediaan bahan pokok di tempat-tempat lain. Gitu. Itu yang harus dilakukan juga. Gitu. Iya. Ada tambahan Ya, Mas Irfan memang ini sepertinya menarik ingin ya. menambahkan? Siklus kenaikan harga yang signifikan tadi yang sampai 3% per bulan itu di Ramadan. Tapi kalau di akhir tahun sale, discount. Jadi artinya kan ini menunjukkan mungkin ada sesuatu yang keliru dengan struktur ekonomi kita. Ya. Kelirunya di? Kelirunya artinya kenapa selama ini konsumen muslim di saat menjalankan bulan suci ini selalu menjadi korban, kira-kira begitu. Korban akibat tadi manajemen masalah pangan, masalah barang-barang kebutuhan pokok. Nah, artinya di sini bagaimana caranya kemudian kita menumbuhkan ya kelas entrepreneur tadi, tapi kelas entrepreneur juga yang punya kepedulian untuk membantu sesama. Karena saya melihat begini, nggak akan mungkin masalah kelompok bawah ini akan selesai kalau juga tidak didukung oleh aspek kepedulian kita. Tadi yang saya bilang people to people transfer. Kalau government to people transfer itu kan maksimal berapa sih?
BLT dulu berapa, Iya. ya kan? Beras Raskin berapa kemampuannya? Sekarang Tidak pakai bisa kartu ya, menyelesaikan pakai masalah. kartu ya. Ya, sekarang dengan berbagai macam kartu Berbagai itu. macam kartu. Tapi itu berapa persen kemampuannya kalau tidak ditopang oleh kontribusi dari yang lain? begitu. YLKI nggak berniat ngeluarin kartu juga misalnya? Sebenarnya Satu gini, anggota YLKI. Enggak, bukan. Supaya rakyat itu kalau mengeluh ada jaminan. Nggak, artinya gini, pengeluaran kartu ini juga apakah ini sudah tepat sasaran atau tidak. Ini kan data di lapangan, itu kan yang nggak, kita masih mempertanyakan misalnya kalau ini kartu untuk BLT harusnya disinkronkan dengan misalnya subsidi yang lainnya. Misalkan bisa satu orang itu mendapatkan subsidi tentang BBM, kemudian harusnya ada BPJS, Iya. satu lagi kemudian dengan BLT itu adalah satu kesatuan dari semua subsidi yang diberikan pemerintah. Itu adalah jadi satu. Jadi ini adalah by orangnya itu loh, bukan produknya yang disubsidi. Itu satu. Kemudian akan juga data ini akan sangat sinkron sekali. Siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Artinya data ini harus fair, terbuka kepada masyarakat. Siapa yang memiliki atau siapa yang mempunyai hak. Jadi masyarakat yang lain punya partisipasi untuk melakukan suatu evaluasi. Oh, si A itu ada sebenarnya secara ekonomi mereka adalah tidak tepat untuk mendapatkan suatu Tidak tepat atau subsidi tidak tadi. efektif nih Bu? Tidak tepat. Tidak tepat. Rizka, sebelum kita undang soluser ya, penting apa yang disampaikan oleh Ibu dari YLKI ini penting. Karena salah satu hal yang saya puji dari pemerintahan ini adalah antara lain mengakui bahwa data mereka belum benar. Enggak, itu benar ya. Jadi Jujur, mereka yang penting jujur kan? mengakui yang Aha. soal itu bahwa data mereka belum benar. Jadi apa yang disampaikan Ibu tadi masih merupakan hal yang serius selama Ramadan ini ya. Oke. Betul sekali. Ini kan karena lagi Ramadan ya. Iya. Sebetulnya tadi kata Ustadz Irfan Beck, ada peran pengusaha, apakah dia entrepreneur baru ataupun yang sudah berkembang untuk membantu masyarakat kita. Sudahlah kita serahkan dengan kartu-kartu itu dari dulu juga nggak pernah selesai kan. Ya. Satu sebetulnya, itu peran bagaimana infak, zakat, dan sodokoh daripada pengusaha-pengusaha muslim. Itu kan potensinya berapa sampai berapa? Itu dari studi yang triliunan kita itu. lakukan, potensi zakat itu 217 triliun. 217 Triliun Per tahun. per tahun. Artinya angka ini akan meningkat seiring dengan peningkatan ekonomi. Itu yang saya bilang tadi, bagaimana kita dorong kepedulian ini. Karena kalau tidak ada transfer, sharing mekanismenya macet, ini alamat akan menimbulkan efek-efek lanjutan. Ayo siapa yang masalah harus sosial. menggerakkan ini supaya itu bisa Ya, terlaksana? menurut saya kita semua, artinya kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan semangat untuk saling berbagi ini. Dan menariknya, ini yang menarik ya, bahwa ternyata data penghimpunan zakat nasional, walaupun masih sangat kecil, tapi di kuartal pertama 2015 itu naik 37%. Wow, Ya. tepuk tangan dong. Itu artinya Artinya ini perlahan tapi pasti sebenarnya berbagi ini sudah menjadi sudah mulai menjadi bagian dari Itu lifestyle. yang tadi Artinya, dikatakan oleh Mas- Mas Iwo, makin kaya, Makin religius ya. religius. Makin Ya, religius. jadi artinya Mas Iwo, mereka keluarkan zakatnya dulu baru beli pulsa. Ya, itu ya. Tapi gini, saya terus terang percaya pada kekuatan massa ya, istilahnya bukan kekuatan pemerintah. Saya sebutnya horizontal power bukan vertical power ya. Kalau vertikal itu semua serba minta pemerintah yang gerakkan. Iya. Yang terjadi misalnya bagaimana konsumen kita menjadi makin religius dan seterusnya. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa yang menggerakkan itu adalah peer to peer. Jadi sama kayak zakat ini sebenarnya menurut saya penggerak utama bukan ustadz ngomong, bukan, Iya. tetapi Kepedulian, ketika kita ngasih ya zakat sodakoh dipotret gitu, yang lain jadi pengen juga gitu. Nah, itu yang namanya kekuatan peer to peer. Maka kekuatan sosial media itu luar biasa. Jadi saya sangat optimis bahwa zakat, orang berpakai jilbab ya, terus kemudian syariah ya, gerakan syariah itu akan menjadi satu viral yang menjadi kekuatan yang luar biasa karena kekuatan dari peer to peer. jadi harus ada contoh terlebih dahulu Ada begitu yang kita diberikan. contohnya bukan Iya, yang bukan yang ustadz atau tinggi, apa ya. bukan, Jadi gitu. dari internal dari masyarakat Itulah yang terlebih terjadi dahulu. ketika orang tuh berlomba-lomba pakai jilbab sebenarnya. Itu bukan karena ustadz ngomong kita harus pakai hijab, tetapi karena kekuatan kita pakai hijab cantik-cantik, bikin komunitas hijaber, potret-potret yang lain. Saya juga tuh Mas, hampir tergoda saya. Untuk diingetin istri saya, jangan kata dia. Enggak boleh laki-laki. Ini sudah bahaya. Oke, baik pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi News Brotmore ini ke hadapan Anda. Kita mau hadirkan satu narasumber lagi, ini adalah Soluser. Semoga dia bisa benar-benar memberikan solusi untuk kita semua pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di news.pol.